Selamat pagi anak-anak ibu, kita akan membahas titrasi asam basa. Apa itu titrasi? Titrasi adalah metode analisis kuantitatif untuk menentukan kadar larutan dan dapat pula menentukan konsentrasi. Jadi dalam titrasi asam basa sejumlah volume tertentu suatu asam atau basa yang telah diketahui konsentrasinya secara pasti direaksikan dengan sejumlah volume tertentu suatu basa atau asam yang konsentrasinya belum diketahui. Ada istilah-istilah dalam titrasi yaitu larutan baku atau standar yang di mana konsentrasinya dapat diketahui secara teliti dan biasa satuannya ini adalah N normalitas atau M molaritas. Larutan baku primer yaitu di mana konsentrasinya itu dapat diketahui dengan metode gravimetri. Larutan sekunder yaitu larutan konsentrasinya dapat ditentukan melalui metode titrimetri. Larutan titran adalah larutan yang berada dalam buret yang biasanya ini tidak stabil strukturnya, dapat dipengaruhi oleh udara dan cahaya. Larutan titrat adalah larutan yang biasanya di dalam air Meyer. Nah, biasanya ini larutannya sangat stabil. Ya, disebut juga dengan larutan pembaku. Indikator adalah zat yang ditambahkan untuk menunjukkan perubahan titrasi berakhir. Nah, istilahnya disebut juga titik akhir titrasi. Nah, titik ekivalen adalah kesetaraan reaksi secara stoikiometri. Zat yang dianalisis dan larutan yang standar. Kemudian ini adalah gambar bagaimana kita menyusun alat titrasi. Nah, skala pada buret ini untuk membantu kita membaca volume sebelum dan sesudah reaksi. Nah, di sini buret ini dimasukkan yang disebut dengan larutan titran atau larutan yang standar. Larutan yang sudah diketahui konsentrasinya, tetapi volumenya yang akan kita cari. Nah, kemudian di sini di Erlenmeyer ini larutan yang dimasukkan adalah larutan titrat atau larutan yang dianalisis. Nah, ini volumenya sudah diketahui tetapi konsentrasinya belum diketahui. Nah, di bawahnya kita meletakkan kertas putih yang tujuannya supaya kita akan lebih cepat dan lebih mudah untuk melihat perubahan warna dari akhir ekivalen secara signifikan. Nah, kita akan melihat gambar bagaimana cara meneteskan indikator pada larutan yang dianalisis dan lalu kamu bisa melihat di sini bagaimana cara memegang alat-alat untuk melakukan titrasi asam basa. Nah, di sini ada tipe-tipe titrasi, ada 4 titrasi asam kuat basa kuat, asam kuat basa lemah, asam lemah basa kuat, asam lemah dengan basa lemah. Lalu di sini ada contohnya. Nah, secara pembahasannya kita terlebih dahulu membuat persamaan reaksi lalu setarakan lalu masukkan mol asam sama dengan mol basa, lalu angka 2 ini berasal dari ionisasi H2SO4. Jadi H positifnya itu sebanyak 2. Sementara ini ionisasi dari NaOH itu adalah 1, tapi tidak dituliskan. Lalu kita masukkan angka-angkanya, didapatlah konsentrasinya adalah 0,167 molar. Lalu di sini kurva dari titik ekivalen itu karena asam kuat dengan basa kuat, maka titik ekivalennya sama dengan 7. Jadi ini kurva untuk titrasi asam kuat dengan basa kuat. Kemudian titrasi asam kuat dengan basa lemah yaitu kita buat persamaan reaksinya lalu setarakan, biasanya NH3 itu akan berubah menjadi NH4OH. Sehingga H di sini H positifnya 1, NH4OH kalau diionisasikan juga 1, tapi tidak ditulis. Lalu kita hitung, dapatlah itu 0,2 M. Nah, ini kurvanya, karena dia asam kuat dengan basa lemah, maka pH titik ekivalennya di bawah 7. Nah, kemudian titrasi asam lemah dengan basa kuat. Nah, di sini kita lihat juga pembahasannya, reaksinya kita tulis, lalu kita setarakan, kemudian kita masukkan angka-angka, masih juga tetap, ya. Kita melihat bahwa di sini H positifnya 1 juga, KOH juga, OH-nya juga 1, didapatlah 0,05 N. Lalu kurvanya, karena dia asam lemah, bereaksi dengan basa kuat, maka titik ekivalennya di atas 7 pH-nya. Kemudian kita lihat asam lemah dengan basa lemah. Nah, kita tuliskan nanti persamaan reaksinya, lalu kita setarakan. Setelah itu, kita lihat H positifnya itu juga 1 di sini, valensinya, lalu NH4OH juga 1, lalu kita dapatlah 0,2 N. Sehingga ini kurvanya, nah asam lemah dengan basa lemah, jadi titik ekivalennya mengarah ke pH 7. Lalu ini adalah indikator beberapa yang digunakan dalam laboratorium. Demikian anak-anak ibu, semoga kamu dapat mengerti dan silakan kamu mengulang-ulang. Terima kasih.